Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Bektistianingsih, biasa dipanggil Ika. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang. Saya juga merupakan bagian dari mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro Tim 1 pada tahun 2022. Pada kesempatan yang berbahaya ini, saya akan memaparkan mengenai laporan kegiatan kuliah kerja nyata yang telah saya lakukan selama 45 hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari tahun 2022 di salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Karanganyar. Wilayah tersebut yaitu berada di Desa Kalijira, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Berikut ini merupakan paparan kegiatan yang telah saya lakukan selama saya mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata di Desa Kalijira, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Simak video ini selengkapnya. Kuliah kerja nyata merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil dan dijalankan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. KKN sendiri merupakan kegiatan perkuliahan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa secara interdisipliner dan lintas sektoral. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa serta membantu proses pembangunan. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia, mengharuskan adanya physical atau social distance yang berdampak pada upaya yang harus dilakukan oleh universitas dalam melakukan refocusing model KKN yang akan dijalankan. Sehingga pelaksanaan KKN yang biasanya dilakukan secara berkelompok atau tim, maka pada KKN saat ini dilaksanakan secara mandiri atau individu. Juga KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM atau berbasis desa binaan, maka saat ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu. Berdasarkan keputusan dari pihak Universitas Diponegoro Semarang tersebut, saya memilih Desa Kalijira, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, yang merupakan wilayah sekitar domisili saya sebagai tempat berlangsungnya kegiatan KKN pada tahun ini. Tema yang diusung pada pelaksanaan kegiatan KKN yaitu pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Dengan total 4 program kerja yang harus dijalankan mahasiswa, 1 proker berkaitan dengan COVID-19, 1 proker berkaitan dengan narkoba, dan 2 proker berkaitan dengan SDGs sesuai dengan kompetensi keilmuan mahasiswa. Kurang lebih di tahun 1946 pasca kemerdekaan, Dukuh Jira yang awalnya sebelum ada Kalijira, itu Dukuh Jira itu berkembang perlahan, kemudian secara administrasi tahun 1946 lebih sudah terbentuk beberapa padukuan kecil di sekitar Dukuh Jira, di mana Dukuh Jira itu diambil karena di sekitar sungai itu banyak pohon jarak yang tumbuh secara alamiah di kala itu. Karena latahnya orang kampung saat itu, karena di situ di tepi sungai banyak tumbuhan jira, akhirnya keluarlah kalimat Kalijira. Yang seharusnya Kalijarak, tapi latah orang Jawa akhirnya jadi Kalijira karena dibarengi dengan sebuah permainan, yaitu permainan jira yang seperti kayak gobak sodor. Desa Kalijira merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Tasikmadu yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh warga setempat. Desa Kalijira memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 483,75 hektar dengan batas wilayah sebelah utara yaitu Desa Kaliboto, sebelah selatan Desa Suruh dan Desa Gaom, sebelah barat Desa Wonolopo, dan sebelah timur Kelurahan Gedong. Tipologi Desa Kalijira ialah persawahan dan perkebunan, sedangkan mayoritas penduduk Desa Kalijira berprofesi sebagai petani dan buruh pabrik. Perlu diketahui bahwa Desa Kalijira terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Kalijira, Dusun Mencon, Dusun Jatiri, Dusun Bendorjo, dan Dusun Gunungwatu.
Berhubung tipologi desa Kalijira didominasi oleh persawahan dan perkebunan, maka masyarakat memanfaatkan area tersebut sebagai tempat untuk bercocok tanam. Tanaman yang ditanam bervariasi seperti padi, jagung, ketela, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat juga mempunyai sumber penghasilan tambahan dengan memelihara hewan ternak seperti ayam, kambing, dan sapi. Sehingga sudah bukan menjadi hal yang mengejutkan lagi bagi saya saat melintasi area permukiman warga banyak dijumpai hewan peliharaan yang bebas mencari makan. Sektor pariwisata di Desa Kalijira yang masih dikembangkan oleh pemerintah saat ini yaitu adanya kolam renang. Letak kolam renang berada di samping TK 01 Kalijira ataupun berada di belakang Balai Desa Kalijira. Harga tiket masuk untuk satu orang pengunjung ialah Rp5.000. Desa Kalijira juga sudah mempunyai sekolah yang dibangun di tengah permukiman penduduk, antara lain meliputi TK, SD, dan SMP. TK antara lain yaitu TK 01 dan 02 Kalijira, SD meliputi SD 01, 02, dan 03 Kalijira, sedangkan SMP yaitu SMP Negeri 2 Tasikmadu. Semenjak diumumkannya temuan kasus varian Omikron di Indonesia oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunawan Sidikin pada bulan Desember lalu, hingga saat ini masyarakat yang terpapar COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Meskipun demikian, kebanyakan masyarakat mulai mengabaikan dan tidak menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Padahal kondisi tubuh yang kuat merupakan salah satu perisai penangkal penyebaran virus COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk imun tubuh yang kuat yaitu mengkonsumsi tanaman herbal berupa jahe merah. Dengan adanya program kegiatan mengedukasi mengenai manfaat dari jahe merah, kemudian membagikan tanaman jahe merah dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan sistem imun tubuh di masa pandemi COVID-19. Permasalahan untuk program kerja yang kedua memiliki relevansi terhadap kondisi di kalangan remaja, khususnya anak sekolah, yaitu sekolah menengah pertama. Berdasarkan hasil observasi terhadap bidan desa dan guru di SMP Negeri 2 Tasikmadu mengenai dampak dari penggunaan narkoba, serta tips cara menghindari penggunaan narkoba perlu disampaikan ke siswa. Hal ini bertujuan agar para remaja yang dominan memiliki tingkat penasaran yang tinggi pada hal baru tidak terjerumus pada pusaran narkoba. Masih berada di lingkungan sekolah, saat masih melakukan pembelajaran daring, siswa SMP Negeri 2 Tasikmadu setiap hari mengoperasikan handphone untuk melakukan kegiatan belajar. Namun, handphone yang digunakan siswa tidak jarang selain digunakan untuk mengakses aplikasi yang diwajibkan oleh guru, siswa juga mengoperasikan handphone tersebut untuk membuka sosial media lainnya. Salah satu sosial media tersebut ialah aplikasi Instagram. Mayoritas siswa mengoperasikan Instagram digunakan untuk mengunggah foto atau instastory. Padahal Instagram menyediakan fitur untuk mengakses filter dan apabila fitur tersebut dimaksimalkan penggunaannya, dapat dimanfaatkan sebagai pengukur kosakata. Berdasarkan hasil observasi tersebut, maka saya mengadakan program kerja sosialisasi mengenai pemanfaatan fitur pada Instagram sebagai media pengukur kekayaan kosakata. Berdasarkan hasil survei di Dusun Gunung Watu, Desa Kalijira, banyak dijumpai anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun atau masih berada di bangku sekolah dasar. Setiap sore, kebanyakan anak-anak mempergunakan waktu tersebut untuk bermain, sedangkan waktu untuk mengerjakan tugas sekolah dikerjakan pada malam hari. Tidak jarang, anak-anak lupa mengerjakan PR, ataupun orang tua tidak memahami materi yang diajarkan oleh guru di sekolahan. Sehingga, hal tersebut membuat anak-anak tidak mengumpulkan PR di sekolah. Saya juga melakukan observasi secara langsung ke beberapa anak terkait pemahaman mengenai cerita rakyat di Indonesia. Namun, mereka hanya memahami sebagian dari cerita rakyat tersebut. Berdasarkan pelaksanaan program kerja yang akan direalisasikan, baik program kerja individu maupun program kerja kelompok, saya memilih Dusun Gunung Watu dan Dusun Bendorejo yang menjadi fokus utama sebagai lokasi berlangsungnya kegiatan kuliah kerja nyata dengan mempertimbangkan potensi desa berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan.
Video tersebut merupakan sedikit cuplikan keseruan pelaksanaan program kerja bimbingan belajar dan Taman Literasi Folklore Indonesia. Perlu diketahui bahwa setiap pelaksanaan kegiatan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menyediakan hand sanitizer. Pelaksanaan program ini didasarkan pada SDGs tujuan keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Kegiatan dilakukan setiap hari Senin dan Kamis mulai pukul 3 sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat di rumah Ibu Siti selaku anggota PKK Dusun Gunung Watu. Serta sasaran dari kegiatan ini yaitu adik-adik yang masih berada di bangku sekolah dasar di Dusun Gunung Watu, Desa Kalijira. Kegiatan yang dilakukan antara lain menjelaskan materi mengenai jenis-jenis cerita rakyat di Indonesia, membaca dongeng, membuat kerajinan dari sedotan plastik, serta menggambar dan mewarnai. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengenalan pemanfaatan fitur pada Instagram sebagai media pengukur kekayaan kosakata bahasa Indonesia dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Februari tahun 2022 di Aula SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa kelas 8A, mengingat pelaksanaan program kerja harus sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati antara guru dengan mahasiswa KKN. Kegiatan diawali dengan perkenalan, kemudian memaparkan mengenai media sosial Instagram, dan dilanjutkan mengenai pemaparan mengenai fitur filter pada Instagram yang dapat dijadikan media sebagai pengukur kosakata bahasa Indonesia. Siswa diajak untuk lebih memanfaatkan fitur filter Instagram, khususnya mengenai kuis sinonim, antonim, serta kata baku dan tidak baku. Harapan dari diadakan sosialisasi tersebut agar siswa lebih memanfaatkan fitur filter pada Instagram sebagai media pengukur kosakata bahasa Indonesia. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi manfaat tanaman herbal jahe merah sebagai memperkuat sistem imun tubuh di kala pandemi COVID-19 dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Januari 2022. Sasaran dari kegiatan ini adalah warga Dukuh Talang, Dusun Bendorejo, Desa Kalijira. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan cara mensosialisasikan manfaat jahe merah dan cara penanaman yang benar dengan bantuan media brosur. Mahasiswa juga membagikan bibit jahe merah kepada warga agar dapat dimanfaatkan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bahaya pengguna narkoba dilaksanakan pada hari Senin 31 Januari 2022 di ruang Aula SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Sasaran dari kegiatan ini adalah OSIS SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Kegiatan yang dilakukan adalah memaparkan materi mengenai narkoba, jenis-jenis narkoba, serta dampak dari pengguna narkoba. Kemudian, siswa diberikan penugasan terkait materi yang telah dipaparkan untuk selanjutnya dipresentasikan kembali menggunakan bantuan media poster sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua, salam sehat, pencegahan COVID-19. Adik-adikku yang saya cintai, mahasiswa Universitas Diponegoro, yang pada kesempatan tahun ini melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Kalijira, Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten Karanganyar, kami sangat menyampaikan ungkapan terima kasih atas peran serta adik-adik semua dalam menjalankan praktek kuliah kerja nyata di desa kami. Sangat berarti sekali, sangat terasa sekali peran serta adik-adik di dalam upaya membantu pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Sekian video mengenai pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata saya yang telah saya lakukan selama 45 hari di Desa Kalijira, Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten Karanganyar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.